Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube YR Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi modul 14, kapan kesempatan terjadi. Pertama, kita akan bahas unit 1, konsep peluang. Bagian A, percobaan. Nah, untuk percobaan ini sering kita jumpai pada permainan sepak bola atau olahraga-olahraga lainnya. Sebelum memulai pertandingan, biasanya wasit melakukan pengundian menggunakan uang logam untuk menentukan tim yang mendapat kesempatan tempat atau memainkan bola pertama. Kegiatan mengundi koin semacam ini disebut dengan percobaan. Definisi dari percobaan itu sendiri adalah sebagai suatu kegiatan yang memberikan kemungkinan hasil. Misalkan pada pelemparan sekeping mata uang logam, dan hasilnya adalah munculnya sisi angka atau disimbol dengan A dan munculnya gambar atau simbol G. Selanjutnya bagian B, ruang sampel. Nah, ruang sampel ini biasanya disimbol dengan S. Sedangkan pengertian dari ruang sampel adalah himpunan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Lalu titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan himpunan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Banyaknya anggota atau titik sampel dari ruang sampel disimbolkan dengan NS. Misalkan pada percobaan pelemparan sekeping mata uang logam yang terdiri dari sisi gambar atau sisi angka, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan G, A, dan titik sampelnya adalah G dan A. Banyaknya ruang sampel adalah NS sama dengan 2. Nah, diperolehnya 2 ini dari sini. 1 untuk G, 2 untuk A. Lalu kejadian yang mungkin terjadi adalah A atau G. Selanjutnya, cara menyusun ruang sampel. Nah, di sini ada 3 cara untuk menyusun ruang sampel. Yang pertama, menyusun anggota ruang sampel dengan daftar. Penjelasannya, jika kita melemparkan 2 buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Perlu kita ingat kembali bahwa ruang sampel pada pelemparan sebuah koin adalah angka A atau gambar. Ditulis A, G. Misalkan koin pertama muncul angka dan koin kedua muncul gambar, maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah A, G. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah A, G, G, A, dan G, G. Dengan demikian, dapat diperoleh ruang sampel S sama dengan A, G, G, A, dan G, G. Begitu pula dengan titik-titik sampelnya, yaitu A, G, G, A, dan G, G.
Lalu kejadian hasil kedua koin sama, yaitu A, A dan B, G. Selanjutnya kejadian hasil kedua koin berlainan atau berbeda, yaitu A, G dan G, A. Selanjutnya, yang kedua, menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Penjelasannya, jika kita melemparkan sebuah koin dan sebuah dadu berisi 6, maka kemungkinan kejadiannya adalah muncul angka atau gambar pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Kita bisa menyusun anggota ruang sampel pada percobaan tersebut dengan menggunakan diagram pohon sebagai berikut. Nah, untuk diagram pohonnya seperti ini. Lihat, yang sebelah sini koin, yang sebelah sini dadu, dan yang sebelah sini adalah banyak anggota ruang sampelnya atau NS-nya. Nah, ini misalkan sebuah koin dianggap bagian pertama, bagian yang ini, dan sebuah dadu berisi 6 bagian kedua, bagian dadu. Maka ruang sampelnya adalah A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, lalu G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Nah, banyak anggota ruang sampelnya atau NS-nya sama dengan 12. Jadi bisa ditentukan. Selanjutnya yang ketiga, menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Jika kita melemparkan 2 dadu sekaligus, maka akan ada yang menjadi dadu pertama dan dadu kedua pada masing-masing dadu. Akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Total banyaknya kemungkinan adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk tabelnya itu seperti ini. Yang sebelah sini dadu 1 dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang sebelah sini dadu 2 dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang ini adalah NS-nya atau ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya itu mulai dari 1,1 sampai dengan 6,6. Nah, di sini saya akan jelaskan diperolehnya 1,1 itu dari satu ini dan satu ini. Begitu pula dengan 1,2 ini diperoleh dari satu ini dan 2 ini. Terus seterusnya. Nah, untuk jumlah dari banyak anggota ruang sampelnya, yaitu NS-nya itu sebanyak 36. Bisa kalian hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi banyak NS-nya itu sama dengan 36. Selanjutnya, bagian C, peluang suatu kejadian. Jelasannya, besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian disebut peluang kejadian.
Penentuan nilai peluang kejadian didasarkan pada banyak anggota dan banyak anggota ruang sampelnya. Misalnya, S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap anggota X memiliki kesempatan muncul yang sama, dan K adalah suatu kejadian dengan K subset dari S, tetapi K tidak sama S, maka peluang kejadian K dapat ditulis sebagai berikut. PK sama dengan NK per NS. Keterangannya, PK sama dengan peluang kejadian K, NK sama dengan banyak anggota dalam kejadian K, NS adalah banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Contohnya, dalam permainan ular tangga atau monopoli, kita akan menggunakan dadu untuk menentukan langkah kita dalam permainan. Berapa peluang kejadian munculnya muka dadu bernomor A. Bilangan prima, B. Bilangan dari 2, dan C. Bilangan ganjil dan bilangan. Penyelesaiannya, dalam percobaan ini S-nya atau ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, NS-nya sama dengan Oke, kita akan coba jawab nomor A. Misalkan A kejadian muncul bilangan prima, maka A sama dengan 2, 3, dan 5. Sehingga NA-nya sama dengan 3. Di sini ada kesalahan ketik ya, jadi di sini 3 bukan 2. Dengan demikian, peluang muncul hasil prima adalah PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Lalu yang nomor B, jika B menyatakan kejadian hasil lebih dari 2, maka B sama dengan 3, 4, 5, 6. Maka NB-nya sama dengan 4. Peluang B adalah PB sama dengan NB bagi NS sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Selanjutnya yang C, jika C menyatakan kejadian hasil ganjil dan prima, maka C sama dengan 3 dan 5. Sehingga NC-nya sama dengan 2. Peluang C adalah PC sama dengan NC dibagi NS sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nantikan paparan-paparan materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.